Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sebelum tertawa itu dilarang. Saya perlu tersenyum membaca tulisan itu karena ada beberapa hal yang timbul langsung dalam pikiran saya. Yang pertama bahwa ternyata dunia hari-hari ini dunia yang butuh tertawa. Tetapi ada banyak orang tertawa, rupanya dia takut tertawa itu. Jangan-jangan saya dilarang nanti untuk tertawa. Lalu yang kedua yang saya pelajari, berarti dunia ini sudah penuh dengan larangan-larangan, sampai satu saat pun nanti tertawa pun bisa dilarang, saudara-saudara. Karena sebetulnya intinya kan sederhana, dunia ini adalah dunia yang butuh hiburan. Di mana-mana saya sebut bahwa dunia ini is a stressful world gitu. Dunia yang penuh dengan tekanan, dunia yang penuh dengan stres. Kenapa? Karena hari-hari ini kita lihat sulit sekali orang hidup dengan tenang, sulit sekali orang hidup dengan sukacita. Karena kalau saya perhatikan bahwa umur manusia pun tambah pendek. Tahun-tahun yang lewat kita jumpai orang-orang umur 90 tahun, 100 tahun. Tetapi kalau sudah lihat sekarang-sekarang ini, orang matinya tambah cepat. Obat makin banyak, ya kan, kemajuan kesehatan, segala teknologi kesehatan, orang sudah mulai mengerti tentang hygiene, orang mulai mengerti tentang obat-obatan, orang mulai mengerti tentang kesehatan, orang mulai mengerti tentang bagaimana menjaga stamina. Tapi yang kita pelajari justru kok lucu sebaliknya. Zaman dulu orang gak ngerti banyak tuh tentang kesehatan, bahkan kadang-kadang cenderung dalam tanda petik ya, cenderung agak jorok tuh gitu ya kan. Cenderung gak terlalu ngerti apa yang disebut higienis gitu, kurang begitu ngerti apa artinya obat-obatan untuk stamina, vitamin, mineral dan segala sesuatu. Tapi justru yang kita lihat kok umur manusia tambah panjang. Tapi justru yang aneh, sekarang ini obat makin banyak, dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, mahal lagi saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Justru umur manusia tambah pendek. Kalau sudah baca di koran kadang-kadang 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun mati saudara-saudara. Nah ini yang saya mau lihat bahwa kenapa gitu. Dan saya pelajari bahwa karena dunia ini menjadi dunia yang kurang hiburan. Tetapi orang-orang yang datang dengan Kristus, orang-orang yang berserah pada Kristus, itu yang saya percaya dia akan senantiasa mendapat hiburan yang sejati oleh karena anugerahnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita, sehingga kita bisa bertindak, berjalan seturut firman Allah. Karena orang-orang yang berjalan seturut kehendak Allah, hidupnya akan melihat kemenangan dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang pekerjaan penghibur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, istilah hiburan, dunia hiburan itu telah menjadi rancu. Karena istilah penghibur hari-hari ini, kalau orang bilang dia itu seorang penghibur, saudara tahu itu kan langsung orang pikir berarti dia seorang pelacur. Karena sekarang dunia telah mengarahkan hiburan justru kepada hal-hal duniawi. Dunia sedang mengarahkan hiburan justru kepada hal-hal yang jahat. Dunia sedang mengarahkan hiburan justru kepada hal-hal yang membawa manusia sengsara sebetulnya. Karena hiburan-hiburan manusia adalah hiburan-hiburan yang palsu. Hiburan-hiburan manusia adalah hiburan-hiburan yang sementara. Tetapi Kristus memberikan penghibur. Kristus memberikan Roh Kudus buat kita, sehingga senantiasa dalam segala perkara hati kita terhibur, hati kita bisa bersukacita, hati kita memiliki kepastian. Nah, dalam Yohanes pasal 16, kalau saudara-saudara mau ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Saudara-saudara mau ambil catatan, alat tulis, silahkan, supaya kita dapat sama-sama mencatat, dapat melihat kembali satu saat dan tahu prinsip-prinsipnya, hal-hal intinya yang sedang kita pelajari. Yohanes 16
Yohanes 16 ayat yang keempat bagian B. Terus kita sama-sama lihat sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 mulai dari ayat yang keempat bagian B. Judul perikop ini adalah pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi jelas Alkitab menggambarkan bahwa kalau Ia datang, Roh Kudus itu datang, penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini jelas Alkitab menjanjikan buat kita apa yang penghibur itu mau buat kita. Dengan lain kata, kehadiran Roh Kudus itu, kehadiran penghibur itu, apa yang akan manfaatnya yang bisa kita terima dalam hidup kita. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 jelas dikatakan di sini apa? Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi yang pertama pekerjaan penghibur itu, Dia menginsafkan. Sehingga kita sadar gitu. Kalau kita salah, kita tuh sadar gitu. Nah, persoalan dunia ini penuh dengan orang-orang yang salah tapi tidak sadar. Penuh dengan suami-suami yang salah tapi tidak sadar. Penuh dengan istri-istri yang salah tapi tidak sadar. Penuh dengan hamba-hamba Tuhan yang salah tapi tidak sadar, sehingga akhirnya kita terus dalam dosa kita terus dalam kesalahan kita terus dalam kejahatan kita, dan akhirnya kita binasa. Itu sebabnya pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah usir setan demi nama-Mu. Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Mungkin mereka juga bingung, loh kenapa? Karena mereka tidak insaf, karena mereka tidak sadar, karena mereka tidak ngerti, wah langkah saya itu salah. Tapi orang yang hidup dalam Roh Kudus mengingatkan. Itu sebabnya kita bilang, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hati. Persoalannya kadang-kadang Roh Kudus sudah bicara bahwa saya itu salah, saya itu nggak benar, harus ada yang berubah dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau insaf, saya mau mengeraskan hati, saya mau berkata, loh saya memang begini kok, mau diapain lagi? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya ingatkan, bahwa pekerjaan penghibur, bagaimana supaya penghibur itu dapat menghibur, dapat mengerjakan banyak. Ada banyak orang hidup dalam Roh Kudus tapi nggak ada nilai tambahnya sama sekali. Kenapa? Karena dia memiliki penghibur, tapi dia tidak membiarkan penghibur itu memiliki kebebasan untuk berkuasa, bergerak, melayani kehidupan kita sepenuhnya. Karena pekerjaan penghibur yang pertama, dia menginsafkan. Yang kedua, lihat ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Tapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi yang kedua, Dia memimpin kita pada kebenaran. Sehingga kita bukan hanya tahu yang benar, tapi kita dimampukan untuk berbuat yang benar. Ada banyak orang tahu yang benar tetapi gak mampu untuk berbuat yang benar. Itu yang Paulus katakan, aku ingin berbuat yang baik, tapi setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Tetapi ketika Roh Kudus di dalam kita, apa yang terjadi? Dia memimpin kita pada kebenaran. Dan Roh Kudus bukan hanya memimpin, Dia menguatkan kita, memampukan kita. Sehingga pada saat kita goyah, Roh Kudus memampukan kita. Makanya Alkitab tegaskan buat kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dia menginsafkan, Dia memimpin pada kebenaran. Lalu yang ketiga, masih di ayat yang ke-13, dikatakan apa di ayat yang ke-13 bagian belakang itu? Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang ketiga, apa pekerjaan penghibur? Yang pertama, menginsafkan kita. Yang kedua, memimpin kita pada kebenaran. Dan yang ketiga, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang belum kita tahu, hal-hal yang belum kita mengerti. Waktu kita datang di bawah kaki Tuhan, Roh Kudus akan bicara
berbicara buat kita. Roh Kudus akan menenteramkan jiwa kita. Roh Kudus akan membuat kita mengerti hal-hal yang belum kita mengerti. Sehingga itu sebabnya saya selalu yakin bahwa hidup Kristen bukan hidup yang khawatir. Hidup Kristen bukan hidup yang dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang belum kita mengerti. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Roh Kudus akan menyingkapkannya buat kita. Sehingga kita dapat berkata, terima kasih Tuhan. Aku belum tahu, tetapi aku percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan selalu yang terbaik buat hidupku. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, apa pekerjaan penghibur itu? Yang pertama, dia menginsafkan. Yang kedua, dia memimpin pada kebenaran. Yang ketiga, dia memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat 14 bilang, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti yang keempat, ia akan memuliakan Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus akan membuat kita dapat melihat kemuliaan Allah senantiasa. Ia akan memuliakan Allah dalam hidup kita, sehingga kita sadar akan kemuliaan Allah. Tapi sekaligus ia juga memampukan kita untuk membawa kemuliaan bagi Allah, sehingga orang di sekitar saudara akan melihat sungguh kemuliaan Allah nyata dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang pasti. Kenapa hidup Kristen adalah hidup yang pasti? Karena kita gak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita gak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita gak mengandalkan kebisaan kita sendiri. Yesus berkata, aku pergi, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberikan seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Yesus sedang bicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kuasa Roh Kudus yang akan menginsafkan kita, membawa kita pada kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran, memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum kita mengerti, dan membawa kita untuk senantiasa memuliakan Allah. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mungkin rumah tanggamu sedang goyah, saudara-saudara yang mungkin di masa mudamu kau sedang sangat kecewa, mungkin ada orang-orang yang nyakitin hatimu, mungkin ada kata-kata yang pedas yang tertanam dalam hatimu, yang begitu melukai jiwamu. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang berbeban berat, setiap mereka yang membutuhkan penghibur Roh Kudus dalam hidup mereka. Tuhan, mungkin orang tuanya bercerai, mungkin suami menyakiti, mungkin istri melukai. Bapa, hamba doa dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus sebagai penghibur itu memberi hiburan yang sejati. Dunia ini hiburan yang sementara, dunia ini hiburan yang membawa kami pada dosa, tetapi penghiburan yang dari Kristus membawa pengharapan dan membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit beriman, percaya dan rebut janji Tuhan. Karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.